Mari kita perkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik.
Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online ini. Mari satukan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika pada kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah online ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah berkat mujizat-Mu boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap puji-pujian ini ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus meninggikan Engkau, Raja dari segala Raja. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita siap-siap untuk memuji Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya, siap untuk memuji Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Katakan dari awal, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sekali katakan haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh menyembah Tuhan terus menerus dalam kehidupan kita. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu, Bapa, 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 Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Katakan pujian dari awal, Bapa, 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 Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa.
ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Katakan dengan lembut, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Haleluya, kami sembahmu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Yesus Tuhan. Terpuji namamu, kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan, kami butuh lawatan-Mu Yesus. Biar segala pujian, segala syukur, segala kemuliaan hanya untuk-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah
Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembah, Yesus ku menyembahmu. Mari kita satu dalam doa. Segala puji, segala hormat kami naikkan untuk nama-Mu ya Aba ya Bapa. Kau Allah kami yang luar biasa, Allah yang terus Tuhan menaungi kami dengan kepak sayap-Mu sampai di penghujung tahun 2021. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu atas kehidupan kami secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Dari Sabang sampai Merauke, kepak sayap-Mu menaungi bumi Indonesia. Shalom Indonesia. Indonesia ada dalam hati-Mu. Indonesia ada dalam nubuatan-Mu. Kau sembuhkan Indonesia dari sakit penyakit. Kau sembuhkan Indonesia dari ekonomi Tuhan. Sampai hari ini Tuhan Yesus boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Urapi Bapak Presiden kami Pak Jokowi bersama wakilnya Pak Maruf Amin, bersama jajarannya para menteri, anggota DPR, MPR, dan DPRD, serta TNI Polri. Biarlah bangsa ini terus berkenan kepadamu Tuhan. Apa yang dilakukan bangsa ini Tuhan ada dalam naungan kepak sayap-Mu. Oh penduduknya Tuhan Kau urapi, pekerjaannya Kau urapi Tuhan, sehingga sungguh-sungguh roh takut akan Engkau ada atas bangsa ini ya Aba ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Indonesia 2022 dimenangkan, Indonesia disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami juga saat ini bersatu hati untuk gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama dengan keempat wakilnya. Damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas hamba-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan 2022 Tuhan Kau urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Pak Niko bersama dengan keempat wakilnya dan juga para gembala di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia. Kami juga bersatu hati berdoa untuk Bapak Gembala kami Bapak Hendro Basuki, Ibu Ivang bersama anak cucu mantu. Walau boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kesehatan Kau berikan bagi Pak Hendro dan Ibu Ivang bersama anak cucu mantunya Tuhan. Apapun yang mereka rindukan terjadi dalam nama Yesus. Dan perisai-Mu ada atas tempat tinggal mereka. Begitu juga dengan wakilnya Ibu Rosa bersama anak cucu mantu. Tuhan naungi dengan kepak sayap-Mu Tuhan. Dan kesehatan sempurna juga atas Ibu Rosa. Ide-ide kreativitas-Mu Tuhan atas Ibu Rosa Tuhan, baik sebagai karyawan maupun sebagai ketua koordinator kami WBI. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Kau urapi Tuhan Yesus rencana Natal kami, Natal GBI Pos Pengumben secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan, Natal boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga Natal WBI Tuhan urapi. Biarlah tangan-tangan kasih-Mu Tuhan boleh turut membantu mensukseskan acara ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pengurapan-Mu juga turun atas kami para pengerja-Mu GBI Pos Pengumben dan para umat-Mu Tuhan yang boleh ada sampai hari ini beribadah secara online di GBI Pos Pengumben. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Kau duduk diam bersama dengan kami Tuhan. Saat kami mendengar firman-Mu, firman yang menguatkan kami, firman yang menerobos kami untuk lebih lagi Tuhan berjalan dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, segala hormat kami naikkan untuk nama-Mu. Kita yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini firman Tuhan akan kita ambil dari Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Orang benar akan hidup oleh iman. Ayat ini juga pernah dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-17.
Tentunya kita sebagai orang percaya, kita pun mengamini bahwa setiap kita orang yang berjalan dalam kebenaran, kita akan hidup oleh iman. Kronologi kejadian yang dialami oleh Nabi Habakuk ini terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, di mana pada saat itu Nabi melihat umat Allah terjepit di antara kelaliman, penindasan, ketidakadilan antara pemerintahan Asyur dan pemerintahan Babilonia. Keadaan saat itu sangat mengerikan. Seorang nabi ingin mencari pembebasan terhadap umat Tuhan, karena seolah-olah Tuhan tidak bergerak, Tuhan tidak melakukan apapun. Nabi Habakuk dibiarkan melihat kejahatan yang ada di sekelilingnya. Bahkan seolah-olah doa-doanya ini belum dijawab oleh Tuhan dengan cepat. Belum ada tanda-tanda. Habakuk berdoa supaya Allah menghentikan kesalahan, ketidakadilan yang diterima oleh umat perjanjian. Dan seolah-olah kondisi tersebut masih belum berubah, sehingga sampai-sampai di pasal yang pertama ayat yang kedua, Nabi Habakuk berseru, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan." Ini menandakan suatu keputusasaan. Seolah-olah Tuhan diam, Tuhan tidak bergerak. Namun di ayat selanjutnya Tuhan menjawab kepada Nabi bahwa Tuhan sudah mempunyai rencana untuk menghajar Yehuda karena dosa-dosanya, dan akan memakai bangsa Babel yang kejam dan tidak mengenal Allah untuk menghukum Yehuda. Ini terbukti di ayat yang kelima, "Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi, untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka." Tentu jawaban ini sungguh mengejutkan bagi umat Allah. Bagaimana mungkin Tuhan mendisiplinkan umatnya menggunakan bangsa yang lebih jahat, dan Habakuk pun diperhadapkan kebingungan lagi. Dia kembali bertanya kepada Tuhan, "Bagaimana bisa Tuhan, Engkau memakai bangsa yang jahat untuk menghukum umat-Mu?" Namun Tuhan menjawab bahwa Tuhan juga akan menghakimi mereka. Mendapatkan jawaban itu, Habakuk
lebih memilih percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berdaulat sebagai hakim yang adil dan yang mengerjakan rencananya sesuai dengan waktunya. Kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah bukan rencana kita. Terkadang sulit bagi kita untuk menyelami jalan-jalan Tuhan. Habakuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak berencana untuk memusnahkan atau membinasakan umatnya. Namun Nabi percaya bahwa Tuhan mengirim atau menggerakkan bangsa Babel hanya sebatas untuk mengoreksi, untuk mendisiplinkan umatnya. Dikarenakan banyak sekali dosa dan pelanggaran yang dilihat di mata Tuhan. Habakuk percaya bahwa tidak mungkin Tuhan akan memusnahkan umatnya, dikarenakan Tuhan mempunyai rencana penebusan bagi umat manusia, karya penyelamatan dengan mengirimkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk membebaskan kita dari penghukuman dosa. Nah, saudaraku, kita melihat di awal perjalanan Habakuk penuh dengan keraguan, penuh dengan kebingungan, penuh dengan tanda tanya. Namun satu sikap yang diambil oleh Nabi Habakuk adalah dia tetap percaya, dia tetap memilih untuk memiliki iman yang kuat. Nah, bagaimana kita sebagai umat percaya, kita tetap memiliki iman yang kuat di tengah ketidaknyamanan dalam kehidupan kita, di tengah persoalan yang kita alami. Mari kita belajar dari Nabi Habakuk. Nabi Habakuk yang pertama, dia memilih untuk menunggu Tuhan dengan tenang, dengan sabar, meskipun diliputi oleh rasa ketakutan yang luar biasa. Di pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ketakutan Habakuk membuat gemetar hatinya. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sebuah sikap iman yang sungguh luar biasa. Tuhan telah memberitahukan rencana-rencananya kepada Nabi Habakuk bahwa akan terjadi invasi atau penyerangan yang dilakukan oleh orang Babilonia. Dan Tuhan menggambarkan bagaimana arogansi, kekerasan, kekejaman para penyerbu itu dengan detail. Habakuk tidak hanya berurusan dengan kemungkinan serangan yang akan terjadi, tetapi juga bahwa kepastian serangan itu pasti akan ada. Ketakutannya ini sungguh memengaruhi mental dan fisiknya, sampai dia di tempat berdirinya pun dia bergetar. Bagaimana cara kita mengatasi rasa takut yang berkelebihan? Apakah kita berusaha untuk menyingkirkan itu dari pikiran kita, atau kita coba berpikir positif
atau kita mencoba untuk menarik nafas dalam-dalam? Bagaimana kita menjalankan iman kita atau mempraktekkan iman kita dalam kondisi-kondisi yang sulit? Habakuk mengatakan, dia tetap tenang, menantikan kesusahan yang akan mendatangi bangsanya. Tuhan meyakinkan Habakuk bahwa Tuhan juga akan menghakimi orang Babilonia karena dosa-dosanya, dan pada akhirnya akan membebaskan umatnya. Maka di tengah ketakutannya, Habakuk memilih untuk menunggu dengan sabar. Ungkapan menunggu dengan sabar artinya kita benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak hanya berdiam diri, tapi kita menunggu dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7, di situ Tuhan memerintahkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita perhatikan pada ayat ini, di sini ada kekhawatiran, ada ketakutan. Saat kita menyerahkan kekhawatiran dan ketakutan, maka sebagai timbal baliknya adalah kedamaian. Tidak hanya Nabi Habakuk yang menyerahkan kekhawatiran, kegelisahan, kebingungannya kepada Tuhan, tetapi dalam perjanjian baru, kita sebagai umat orang percaya, kita pun diingatkan agar kekhawatiran dan ketakutan itu kita serahkan kepada Tuhan, dan sebagai gantinya akan muncul damai sejahtera yang melampaui akal, yang melampaui pikiran, yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Mari saudaraku, kita belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, sehingga kita akan mendapatkan sebagai gantinya damai sejahtera Tuhan yang akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sedangkan kunci yang kedua yang dilakukan Nabi Habakuk adalah untuk tetap memilih bersukacita. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam pasal 3 ayat yang ke-17, kita sudah biasa mendengarkan ayat ini, ayat yang begitu indah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayat ini
maknanya sungguh luar biasa ya, di mana di situ digambarkan bahwa pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah. Ini merupakan gambaran akan masa depan, di mana sang nabi tidak melihat masa depan. Saat pohon ara memperlihatkan bunga, menunjukkan bunga, dan pohon anggur di dalam pokoknya ada buahnya, pasti akan ada masa depan, ada pengharapan. Namun di ayat ini, pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur pun tidak berbuah. Artinya, sudah tidak ada pengharapan lagi buat ke depannya. Karena tanda-tanda masa depan ini sudah nggak ada. Tidak terlihat. Mungkin saudara juga pernah mengalami bahwa meminta Tuhan agar diberikan tanda, diberikan suatu semacam pengharapan yang dapat dipegang. Namun kenyataannya pada kondisi waktu itu, pengharapan masa depan itu sudah nggak ada. Tanda-tanda tidak ada. Namun sang nabi memilih untuk tetap bersukacita. Sedangkan di ayat pasal 3 ayat 17 ini juga dikatakan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ini mewakili kondisi yang terjadi saat ini. Artinya kondisi saat ini pun nggak ada apa-apanya, semuanya gagal. Tidak ada yang dihasilkan pada saat ini. Kebun-kebun yang harusnya panen tidak bisa kita panen. Hasilnya nggak ada. Sungguh suatu keadaan yang menyesakkan. Namun satu hal yang dilakukan Nabi Habakuk, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sedangkan bagian selanjutnya dikatakan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Hal ini menunjukkan kondisi simpanan kita yang kita kumpulkan di masa lalu, mewakili cadangan yang kita miliki saat ini. Kalau saat ini boleh kita katakan, berapa sih tabungan yang ada? Berapa cadangan yang kita miliki di bank? Namun ternyata kondisinya juga kambing domba tidak ada di kurungan. Dan lembu sapi pun tidak ada dalam kandangnya. Jadi kondisinya diibaratkan tidak ada persediaan sama sekali. Dan sekali lagi, sikap yang diambil Nabi Habakuk, dia tetap memilih bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dia memilih tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sangat mudah bagi kita untuk percaya
akan penyertaan Tuhan pada saat pohon ara sedang tumbuh berbunga, pohon anggur banyak buahnya. Sangat mudah bagi kita melihat Tuhan ada saat hasil panen pohon zaitun, hasil panen ladang-ladang kita menghasilkan makanan yang banyak. Dan ada banyak domba, ada banyak kambing, sapi, lembu sebagai cadangan kita. Namun, satu hal yang dipilih oleh Habakuk, dia ingin memilih untuk tetap bersukacita. Di dalam perjanjian baru, kita umat percaya pun diingatkan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini ayat yang harus benar-benar kita pegang teguh, di mana hanya dengan mengucap syukur, hanya dengan bersukacita, kita bisa menikmati kehidupan di dalam Kristus. Seberapapun berkat yang ada dalam kehidupan kita, kalau kita tidak pernah bersukacita, kalau kita tidak pernah mengucap syukur, kita merasa kurang, kita merasa pemeliharaan Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Kita tidak bisa menikmati hidup. Mari saudaraku, kita belajar dari Nabi Habakuk ini untuk bersukacita senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menikmati kehidupan kekristenan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Tuhan mengingatkan umatnya untuk tetap bersukacita dan untuk tetap mengucap syukur dalam segala kondisi, dalam segala hal. Sedangkan hal terakhir yang dilakukan Nabi Habakuk di saat dia menghadapi kebingungan, kebimbangan, keraguan-raguan, saat dia jatuh, dia tidak menjauh dari Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi dia mendekat kepada Tuhan. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Habakuk menggunakan kekuatan Tuhan untuk bisa tetap berlari, bisa tetap teguh saat dia jatuh. Dia menggunakan kekuatan Tuhan untuk bangkit kembali. Hal ini terdapat di pasal 3 ayat 9. Habakuk mengakui, Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk belajar hanya dengan menggunakan kekuatan Tuhan, ia akan mendapatkan kekuatan yang mampu membuat kaki-kakinya bagaikan kaki-kaki rusa yang berlari mendaki gunung yang tinggi dengan langkah yang pasti, dengan langkah yang mantap, tanpa rasa takut. Mari saudaraku, melalui firman Tuhan kali ini kita diingatkan untuk
tetap percaya, tenang, untuk tetap bersukacita, senantiasa belajar mengucap syukur, untuk tetap menggunakan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang selalu menolong kita, yang menjadi penghibur, penolong dalam setiap kehidupan kita. Mari kita andalkan kekuatan Tuhan. Kita semakin dekat, sehingga bukan kemampuan kita, tetapi kekuatan Allah yang menyertai kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan mengingatkan setiap kita, anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.